Aku tak dapat melihat yang lumpuh berjalan. Hai Talia. Hey, halo. Lama ya nggak ketemu. Iya Nina, hehehe. Lama nggak ketemu kamu. Udah tambah cantik ya, Nah. Hehehe, makasih Talia. Kamu juga kok. Makasih Nana. Kita anak-anak Tuhan memang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Setuju nggak? Setuju dong. Iya Nina. Aku tadi baru baca Alkitab tentang keajaiban-keajaiban yang Tuhan Yesus lakukan waktu Tuhan Yesus di dunia. Ternyata Tuhan Yesus hebat banget ya. Ajaib banget loh. Emangnya kamu baca tulisan tentang apa? Tentang mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Nah, contohnya yang sakit dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Iya Talia, Tuhan Yesus emang hebat banget. Tapi ingat, kita harus mempunyai iman. Kita harus percaya pada Tuhan dan jangan pernah ragu sama Tuhan. Ya, benar sekali, Nah. Kita harus percaya pada Tuhan Yesus dan kita akan mengalami keajaiban-keajaiban. Iya Tal, makanya kamu tuh ingat harus percaya sama Tuhan. Iya, Nah. Aku percaya kok. Teman-teman yang di rumah juga ya harus percaya pada Tuhan. Maka kita akan lihat keajaiban-keajaiban Tuhan. Yeay! Iya benar sekali teman-teman. Ya udah Tal. Ayo kita mau sekolah minggu dulu yuk. Teman-teman yang di rumah pasti udah pada nungguin tuh. Nanti kita lanjut ngobrol lagi ya. Iya, Nah. Oke. Berdoa dulu ya. Mari teman-teman, sebelum kita ibadah, mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami akan memuliakan nama-Mu, kami akan bernyanyi buat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong berkati kami agar bisa melayani-Mu dengan baik Tuhan. Dan juga berkati guru-guru kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Halo Kak Raldo, lagi ngapain nih? Halo Kak Citra, aku habis baca firman Tuhan. Wah. Tentang bagaimana kita bukan hanya harus tahu tentang firman Tuhan, tapi melakukannya juga Kak Citra. Benar Kak Raldo, ketika kita tahu dan kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi berkat buat sesama kita. Bener banget Kak Citra. Udah gitu, kita juga jadi bisa memberitahukan firman Tuhan ini kepada mereka. Yuk adik-adik kita menyanyikan pujian Jadilah Garam, Jadilah Terang. Yuk nyanyi dengan semangat ya. Kita semua bangkit berdiri, nyanyi pakai gerakan adik-adik. Aku bernyanyi, memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur, Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya. Membawa jiwa datang kepadanya Bagi kerajaannya. Aku bernyanyi, memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur, Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya. Membawa jiwa datang kepadanya bagi kerajaannya. Jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Garam Kudus memampukan kita menggarami dunia. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, yang tetap Yesus. Haleluya adik-adik, kita nyanyikan lagi lagu ini dari awal ya. Katakan aku bernyanyi, memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bernyanyi, memuji Tuhan, serukan namanya. Aku bersyukur, Yesus tetapkan ku jadi anaknya. Yesus mau pakai kita yang percaya menjadi alatnya. Membawa jiwa datang kepadanya
memampukan kita menggarami dunia. Jadi saksi Kristus, sekali Yesus, ya tetap Yesus. Jadilah garam, jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, ajarkan kasih-Nya. Dialah Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, ya tetap Yesus. Sekali lagi, jadilah garam, jadilah terang di tengah dunia. Jadi teladan buat semua orang, pancarkan kasih-Nya. Ya Allah, Roh Kudus memampukan kita menggarami dunia. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, ya tetap Yesus. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, ya tetap Yesus. Menjadi saksi Kristus, sekali Yesus, ya tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Karaldo, ketika kita bisa menjadi berkat buat sesama kita, itu adalah bentuk kita mengasihi mereka agar mereka mengenal Tuhan Yesus, Kak. Iya Kak, bukan hanya kita mengatakan kepada sesama kita kalau kita mengasihi mereka, tetapi juga kita harus bisa menunjukkan, buktikan lewat tindakan kita. Bener, Kak. Yuk kita nyanyikan pujian KASIH. Oke, pakai gerakan ya adik-adik. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Kita sama-sama nyanyikan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih
Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jangan lupa mengasihi ya adik-adik. Yuk adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mau menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Semuanya menyanyi dengan sungguh-sungguh karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kita lipat tangan kita tutup mata kita mau berdoa ya. Ya Tuhan, terima kasih kami tadi sudah bernyanyi menari bagimu. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi berkat buat kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih kita kepada Tuhan. Hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini Tuhan berikan kepada kita supaya kita dapat menggunakannya untuk kita beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan. Dan saatnya kita juga mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Siapkan Alkitabmu dan kita akan sama-sama membaca firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dan kita minta kekuatan dari Roh Kudus untuk kita mampu melakukannya. Puji Tuhan. Anak-anak Madya yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-7. Baik, kalau kalian sudah mendapatkannya, kita akan baca. Pembacaan kita sebenarnya panjang dari ayat 1 sampai ayat yang ke-60. Tetapi saat ini Tante Liana mau ajak kita membaca di ayatnya yang ke-59 dan 60. Sudah mendapatkan? Tante Liana tunggu beberapa waktu supaya kita bisa baca bersama-sama. Sudah siap? Amin kalau sudah mendapatkannya. Dan kita akan baca sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring,
Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Anak-anak Madia yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan seorang tokoh hamba Tuhan namanya Stefanus. Tema kita, Stefanus percaya kepada Yesus sampai mati. Stefanus percaya kepada Yesus sampai mati. Artinya apa? Bahwa Stefanus ini seorang hamba Tuhan ini, ya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ini, ayat yang tadi sudah kita baca, itu adalah perkataan dia, ucapan Stefanus sebelum dia meninggal. Nah, kita lihat siapa sih Stefanus ini? Stefanus, kalau kita baca mulai dari pasal yang ke-6, di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 itu kita lihat siapa Stefanus ini. Tante Liana sampaikan bahwa salah satunya Stefanus ini adalah seorang diaken. Apa sih diaken? Diaken itu seorang yang dipilih, seorang yang ditunjuk untuk mengadakan pelayanan sosial. Ya, diaken itu. Jadi pelayanannya memperhatikan keadaan jemaat, memperhatikan orang-orang, memperhatikan anak-anak yang perlu dibantu. Ya, itu pelayanan diaken namanya. Nah, Stefanus ini pelayanannya di situ. Stefanus ini ditunjuk untuk pelayanan yang demikian. Stefanus itu juga adalah seorang yang penuh iman. Dia adalah orang yang percaya kepada Yesus. Dia adalah hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Ya, Stefanus ini seorang hamba Tuhan yang iman di dalam Yesus. Dia juga dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ya, seorang hamba Tuhan, imannya kuat di dalam Tuhan, penuh dengan Roh Kudus, dan dia seorang yang berani. Berani tentang apa? Bukan berani melawan orang-orang sok jagoan, bukan. Stefanus berani menyatakan pemberitaan tentang Yesus. Dia menyampaikan tentang Yesus dengan pelayanannya itu, pelayanan sosialnya itu. Nah, anak-anak dia dikasih Tuhan Yesus Kristus, ternyata apa yang dilakukan Stefanus, pelayanan Stefanus itu, satu sisi ada orang-orang yang tertolong, ada anak-anak yang dibantu. Tetapi seperti tadi Tante Liana katakan, Stefanus ini orang yang penuh iman. Stefanus ini adalah orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dengan itu, Stefanus berani memberitakan tentang Yesus. Kalau tadi orang-orang yang suka dengan Stefanus, ternyata dalam pelayanan, dalam kehidupan Stefanus juga ada orang-orang yang tidak suka. Bukankah hidup kita juga demikian? Ada orang-orang yang suka dengan kita, mau bergaul dengan kita. Tetapi tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, ternyata ada juga orang-orang yang tidak suka dengan kita. Apalagi kalau kita selalu berbicara tentang rohani kita, tentang Yesus. Ya, hal yang sama yang dialami oleh Stefanus pada waktu itu. Kita lihat, nanti kalian baca ya di Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 itu, bahwa Stefanus ini ya, oleh karena pelayanannya itu tadi, ada orang-orang yang tidak suka kepada Stefanus. Sehingga orang-orang yang tidak suka ini dia mulai berbisik, mereka mulai gibah, mereka mulai bahasa sekarang, mereka mulai ngomongin Stefanus itu dia melakukan hal-hal yang difitnah Stefanus. Hal yang tidak dilakukan Stefanus diceritakan. Padahal Stefanus tidak melakukan hal yang jahat. Stefanus tidak melakukan hal-hal yang buruk. Tetapi karena ada orang-orang yang tidak suka, nah orang-orang yang tidak suka ini mulai memfitnah Stefanus. Biasa kan? Kalau memfitnah itu buat apa? Buat cari teman menjatuhkan orang yang kita fitnah. Nah, orang-orang inilah yang kemudian menghasut, ya. Kemudian mulai mencari cara bagaimana caranya supaya Stefanus ini berhenti. Stefanus ini nggak ada. Begitu. Ya kan? Dari sesuatu yang tidak
sesuatu yang kayaknya kecil. Karena nggak suka aja kok. Akhirnya kita mulai ngomong deh, aku nggak si A itu dia begini. Kita mulai menceritakan keburukan. Padahal keburukan yang kita ceritakan itu tidak dilakukan oleh orang yang kita ceritakan itu. Itu jahat. Akibatnya apa? Orang yang memfitnah ini begitu mereka mencari orang-orang lain, mereka menghasut orang-orang lain, akhirnya timbullah satu niatan untuk membawa Stefanus untuk dihakimi. Tuh, jadinya kan berbahaya. Jadinya Stefanus harus mengalami, kalau kalian tadi bisa baca mulai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 15, itu ketika orang-orang mulai kasak-kusuk, mulai membicarakan ketidaksukaannya. Ya kan? Nah, di pasal yang ke-7 ayat 57 dan 58, akibatnya apa? Akibatnya Stefanus diseret, akibatnya Stefanus dianiaya. Waduh, kebayang gak sih? Akibat fitnah, akibat cerita bohong, akibat hoax, ternyata menimbulkan sesuatu yang membahayakan orang, mencelakai orang, bahkan membunuh orang. Nanti kita lihat akhir hidup Stefanus itu. Stefanus kan pelayanannya bagus kan ya. Pelayanan sosial, dia membantu banyak orang. Dia memberitakan tentang Yesus. Dia adalah hamba Tuhan. Tapi oleh karena ada orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang tidak suka ini mulai menebarkan fitnah, mulai menebarkan cerita-cerita bohong tentang Stefanus. Akhirnya banyak orang tidak suka dan menyeret Stefanus untuk diadili, untuk dihakimi. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kayaknya kok mungkin kalian berpikir, ya ikut Yesus kok begitu amat. Percaya Yesus kok menderitanya begitu amat. Kita tahu bahwa hidup kita ini, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yesus itu sudah menderita lebih dari apa yang kita alami sekarang. Mungkin kalaupun saat ini kita menderita karena nama Yesus, belum seberapa, belum apa-apanya bila dibandingkan dengan pengorbanan Yesus. Stefanus pun alami demikian. Kita lihat, kita baca. Nanti kita tahu akhir hidup bagaimana sebelum Stefanus ini meninggal. Ya, bagian selanjutnya, ketika Stefanus sudah difitnah, dianiaya, dia diseret, dia dilempar dengan batu, dirajam, istilahnya dirajam itu dilempari yang tidak berhenti, dihukum, dianiaya sendiri oleh mereka. Sekalipun kita lihat, sekalipun Stefanus alami demikian, Stefanus tetap berpegang teguh, percaya kepada Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu iman Stefanus. Stefanus tetap percaya bahwa Tuhan yang dia sembah, bahwa siapa yang dia layani pasti lihat apa yang sudah dilakukan. Itu yang Stefanus yakini, itu yang Stefanus imani. Dia percaya. Sekalipun dia menderita pada waktu itu, dia diseret, dia dianiaya, dia dilempar dengan batu dan sebagainya. Tetapi pandangan mata rohaninya tetap tertuju kepada Tuhan. Kalian bisa baca di dalam ayat yang ke-59 yang sudah kita baca tadi. Dalam penderitaannya dia tetap berdoa. Ya, dalam penderitaannya dia tetap berdoa. Ayat 59, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Itu doa Stefanus. Stefanus tidak berdoa, Tuhan hukum tuh orang-orang yang menganiaya aku. Tidak. Tetapi pandangan Stefanus, sekalipun dia tubuhnya menderita, Stefanus tetap berdoa, tetap percaya, Tuhan terimalah rohku. Stefanus melihat Tuhan menerima dia. Tuhan berkenan, Yesus berkenan kepada Stefanus. Haleluya. Anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin saat ini kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus mengalami hal-hal yang tidak enak. Iman kita seolah-olah ada tantangan. Kita dihalangi untuk melakukan hal-hal ya yang bersangkutan dengan ibadah kita kepada Yesus. Tetapi percayalah,
Selama kita melakukan firman Tuhan, selama kita beribadah kepada Tuhan, selama kita percaya sungguh kepada Yesus, iman kita tetap percaya kepada Yesus, tetap berpegang Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Tuhan lihat hati kita. Untuk itu tetaplah berpegang kepada Yesus, tetaplah percaya kepada Yesus. Penderitaan apa yang kita alami saat ini, ingatlah Yesus sudah lebih menderita lagi dari kita. Dan dia sudah tanggung penderitaan kita terlebih dahulu di atas kayu salib. Hargai penderitaan Yesus, hargai pengorbanan Yesus yang menyelamatkan kita. Amin. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak Tuhan, sekalipun banyak penderitaan, kesusahan, atau mungkin aniaya demi nama Yesus, karena nama Yesus, tetaplah percaya. Yesus memperhatikan kita. Yesus berkenan menolong kita. Puji Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan kita saat ini menolong kita, mengingatkan kita lagi. Gak apa-apa deh. Asalkan aku percaya kepada Yesus, asalkan aku di dalam Yesus, aku percaya Yesus selalu menolong aku. Dan kita akan lihat, kita akan baca sebagai ayat hafalan kita, supaya kita mengerti. Terus Tante Liana ingatkan, jangan cuma dihafal, tetapi renungkan. Dan percayalah firman Tuhan itu adalah perkataan Yesus sendiri. Ibrani pasal yang ke-35, Ibrani pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-35. Buka Alkitabmu. Tandain, sebab ayat itu adalah ayat hafalan kita. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Sudah mendapat? Kita baca sama-sama. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Puji Tuhan. Pendek kan ayat hafalannya? Hitung saja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kata. Gampang dong. Ya. Bukan hanya gampang untuk dihafal, diingat, tetapi terus renungkan. Sekali lagi, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Amin. Kiranya firman Tuhan menolong kita saat ini, mengingatkan kita bahwa kita harus tetap punya iman, percaya kepada Yesus sampai mati. Yesus sudah memberikan teladan sampai mati. Stefanus sudah percaya kepada Yesus sampai mati. Ada tokoh-tokoh Alkitab yang lain yang menjadi contoh, menjadi teladan, memberikan kepada kita penguatan, menguatkan iman kita. Bahwa iman kita di dalam Yesus tidak sia-sia. Tetaplah sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan. Tutup Alkitabmu, tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan lagi Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun kami harus hadapi penderitaan, aniaya, tetapi kami percaya Tuhan memperhatikan hidup kami. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan, dan hidup kami pasti diselamatkan oleh Tuhan. Asalkan kami tetap melakukan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua, supaya kami dapat melakukan firman-Mu sekalipun berat bagi tubuh kami, secara daging kami, secara jasmani. Tetapi kami punya Roh Kudus yang akan memampukan kami, menolong kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati orang tua, anak-anak madya, berkati sekolah mereka juga, berkati pergaulan mereka juga, supaya melalui hidup anak-anak madya ini yang percaya kepada Yesus, nama Tuhan juga boleh dipermuliakan melalui hidup mereka. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Kami sudah terima firman-Mu, dan kami mau lakukan firman-Mu bersama dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Hai
adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, puji Tuhan, Kak Raldo, kita mau ngapain sih Kak di sini Kak? Nah, di sini sekarang kita punya pengumuman buat adik-adik yang di rumah. Wah, adik-adik ada pengumuman nih. Pengumuman apa tuh Kak? Aku punya pengumuman yang sedih, punya pengumuman yang bahagia. Kak Hana mau pilih yang mana dulu nih? Aku mau yang sedih dulu deh Kak. Oke, yang sedih dulu ya. Jadi adik-adik yang di rumah, mulai minggu depan kita sudah tidak ada lagi ibadah sekolah minggu online. Ya, sedih juga ya Sedih Kak. ya. Tapi kan ada berita gembiranya. Apa tuh Kak? Nah, untuk berita bahagianya, mulai minggu depan, semua sekolah minggu di Ketapang, Kramat, dan Neo Soho sudah ada ibadah onsite-nya. Yeay! Jamnya jam berapa aja ya Kak Hana? Nah, kalau di Ketapang, bagi adik-adik yang masuk dalam kelas kecil, ibadahnya jam 08.30. Kalau di kelas besar, 08.15. Kalau di sore, 17.30, Kak. Nah, adik-adik yang sekolah minggu di GPD Kramat juga nggak kalah loh. Ada ibadah sekolah minggu GPD Kramat jam 9.30 di Ruko Kramat Sentiong nomor 44. Juga yang adik-adik di GPD Neo Soho, jangan sedih. Ada ibadah sekolah minggu juga jam 10.30. Wah, seneng banget ya Kak. Iya dong. Kita bisa kembali lagi beribadah. Kita tunggu nih adik-adik dalam gereja masing-masing. Sampai jumpa adik-adik. Sekali Yesus. Tetap Yesus, Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dah. Dah.